Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan limpahan nikmat dan karunia serta rizki yang melimpah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, pembawa risalah baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat filosofi kehidupan makhluk Allah yang lain, misalnya saja pohon, sebut saja pohon mangga yang kita tanam dari benih kecil maupun dari cangkokan yang kita miliki, yang kita beli kemudian kita tanam, lalu mangga itu kita rawat, setelah dirawat bertahun-tahun kemudian berbuah. Bagaimana buah itu agar bisa kita nikmati? Bagaimana buah pohon mangga itu bisa lebat? Kemudian bagaimana pohon mangga itu terhindar dari hama penyakit? Ini adalah kewajiban kita untuk merawatnya. Tanaman kita sendiri tentu kita rawat, kita jaga dari hama penyakit. Yang kedua, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita memahami filosofi air. Air adalah juga makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kita. Air menurut filosof adalah sumber kehidupan. Air menurut kita adalah sumber kekuatan, energi, dan tenaga. Lalu pertanyaannya, dari mana air berasal? Ketika kita melihat air di sungai yang mengalir begitu tenang, ketika kita melihat air di pantai yang begitu juga tenang menghiasi alam jagat raya ini, kita senantiasa berpikir, pertama, air ini berasal dari mana? Kemudian apakah air ini sudah bersih atau tidak? Kemudian apakah air ini bisa dikonsumsi langsung atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah merupakan makna filosofi bagi kita. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, apa kaitan filosofi hidup pohon mangga dan air tadi? Mari kita lihat bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, itu sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan kita manusia yang punya akal dan daya nalar, hewan sekalipun di muka bumi ini pasti dijamin oleh Allah rizkinya. Pertanyaan kemudian adalah, seperti apa kita mendapatkan rizki? Dari mana sumber rizki kita itu? Dan apakah rizki kita itu bisa dikonsumsi secara langsung, atau rizki yang kita peroleh harus kita bersihkan terlebih dahulu? Itulah makna filosofi air dan pohon mangga tadi. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita mendapatkan rizki tentu targetnya adalah rizki yang halal. Kita berpikir, kita berkeyakinan bahwa sumber rizki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain tidak. Kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita pun mengabdi kepada Allah. Otomatis rizki yang kita peroleh ada bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak surat Fatir ayat 2, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, apa yang Allah berikan kepada kita berupa rahmat, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Wa huwal azizul hakim, karena Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan takut kita kehilangan rizki. Jangan takut kita kehabisan rizki. Allah sudah jamin.
Kata Allah kuncinya adalah ada upaya ikhtiar atau usaha. Bagaimana kita memperoleh rezeki itu. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, boleh jadi rezeki yang kita dapatkan dari tempat kita bekerja, dari kita tempat usaha, bisnis dan sebagainya. Ada rezeki yang boleh jadi bukan hak kita. Tapi kenapa kita ambil? Ini yang dimaksud dengan filosofi kehidupan air dan mangga tadi. Pohon mangga kalau ingin berbuah lebat, maka harus dipangkas. Dalam teori pertanian itu, ilmu pertanian, dahan-dahan yang tidak berguna itu harus dipangkas. Daun yang sudah tua dan tidak berguna harus dipangkas. Sehingga gizi, zat-zat makanan larinya ke buah, maka buah pasti akan lebat. Lalu pohon mangga, manakala ada hama yang menghampiri pohon tersebut, maka hama itu akan kita semprot supaya hilang dari pohon itu, tidak mengganggu buah mangga, tidak mengganggu pohon mangga, sehingga pohonnya subur, buahnya pun lebat. Lalu apa kaitan rizki yang kita peroleh tadi? Pertama, kita sudah meyakini rizki dari Allah. Dengan cara apa kita mencari rizki supaya halal dan diridhoi oleh Allah? Bersihkan hama. Bagaimana kita mencari rizki itu? Boleh jadi kalau kita usaha, ada perilaku, ada kalimat, ada ungkapan, ada barang dagangan kita yang tidak halal. Kalau ada perilaku kita berjualan satu kalimat saja dengan cara menipu, maka rizki yang kita peroleh termasuk syubhat. Syubhat itu bercampur antara yang halal dengan yang haram, dan ini berbahaya bagi kita. Lalu rizki yang kita peroleh, supaya rizki itu terus mengalir, maka buang. Kalau ibarat pohon tadi, buang daun dan dahan yang tidak berguna. Maka rizki yang kita peroleh yang bukan hak kita, kita sedekahkan, kita infakkan, kita amal jariyahkan kepada yang berhak menerimanya. Allah sudah menjamin bahwa bagi orang yang rajin menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, akan mendapatkan anugerah dan balasan yang luar biasa. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bagaikan ia menanam satu benih yang akan tumbuh nanti 7 tangkai. 7 tangkai ini, masing-masing tangkainya adalah menimbulkan 100 benih. Maka kalau 7 tangkai kali 100, kita akan memperoleh anugerah 700. Ditambah lagi dengan kemurahan Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah juga akan melipat gandakan anugerah dan pahala yang kita usahakan itu, dari harta yang kita nafkahkan itu, dengan berlipat ganda. Allah maha luas rizkinya dan maha mengetahui. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kunci agar rezeki kita mengalir terus menerus, pertama, dalam mencari rizki, bersihkan rizki kita itu dari hal-hal yang syubhat, yang haram, yang makruh. Imam Syafi'i sangat menghindari, jangankan yang haram, yang makruh pun beliau sangat menghindari. Yang kedua, bagaimana rizki kita itu agar terus mengalir? Jangan lupa infakkan, sedekahkan sebagian rizki kita untuk yang berhak menerimanya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu membersihkan hati kita dan membersihkan rezeki kita. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu senantiasa rajin berderma, rajin berinfak untuk membersihkan rezeki kita, sehingga rezeki kita terus mengalir tiada henti. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.